kingdom of God is at hand. Jesus Christ heals you. Bishop Joel Desir. Jesus was resurrected from the dead. I come to declare the decree. Shalom Alaikum semua. Salam sejahtera dan damai sejahtera Kristus Yesus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Pengikut-pengikut Kristus, murid-murid Tuhan, dan orang-orang Kristen yang sudah dilahirkan baru dan mengharapkan kedatangan Kristus yang kedua kali untuk menerima kita untuk menerima dan membawa kita ke tempat hidup yang kekal bersama Bapa di surga. Selamat menyambut hari Easter. Saya tahu di seluruh dunia hari ini semua orang merayakan perayaan yang bersejarah ini, yakni memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dari kematian. Saya tahu Anda telah mendengar kisah, dan saya tahu Anda telah berkali-kali mendengar pengajaran tentang peringatan hari kebangkitan ini. Tetapi hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang segar di dalam ingatan Anda. Bagi saya, hari kebangkitan dan memperingati hari kebangkitan Kristus adalah sesuatu yang amat-amat signifikan kepada saya. Sebab saya tahu hampir 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus telah turun ke muka bumi ini, berjalan di tanah Israel selama hampir 33 tahun untuk menggenapi nubuatan para nabi di dalam perjanjian lama, dan nabi terakhir Yohanes Pembaptis juga menerima wahyu daripada Allah Bapa bahwa jikalau dia melihat Roh Kudus turun, orang itulah yang akan membaptis umatnya dengan Roh Kudusnya. Bacaan firman Tuhan yang saya ingin sampaikan hari ini, saya kutip daripada kitab Injil Kisah Para Rasul, pasal yang pertama. Dikatakan oleh Lukas, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, kamu telah dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus.
Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, yang kami sembah dan kenal hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami, Bapa leluhur kami Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Nabi Daniel, Allah Nabi Yehezkiel, Tuhan pencipta khalik langit dan bumi. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kehendak-Mu, dan masa ini Anda telah berikan kepada kami untuk menyembah Engkau dan bersekutu, dan juga memperingati hari kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Oleh karena kebangkitan itulah kami memiliki pengharapan. Dan ya Bapakku di surga, terima kasih karena darah Yesus yang tercurah di kayu salib itulah yang telah memberikan penebusan buat kehidupan kami dan merubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa karena janji untuk memberikan Roh Kudus-Mu, sehingga hari ini kami berkata, ya, terima kasih Roh Kudus karena hidup diam tinggal dalam hidup kami, karena doa Yesus kepada Bapa. Puji syukur, terima kasih Bapa karena kesempatan ini dalam hamba-Mu menyampaikan firman-Mu. Urapi lidah, pemikiran, dan roh dan jiwa hamba, agar Roh Kudus menggunakan, memberikan inspirasi kepada hamba-Mu untuk berbicara firman-Mu dan juga pengajaran hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, kami tolak setiap suara-suara yang sumbang dan pekerjaan setan. Di dalam nama Yesus, terbukalah pemikiran dan minda Anda semua menerima firman Tuhan ini. Terima kasih Bapakku. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkaulah yang layak dipuji dan disembah. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak Tuhan yang disayangi Tuhan, kita merayakan, memperingati hari kebangkitan karena kita menyembah Tuhan yang bukan mati lalu dikubur dan menjadi tulang di muka bumi, tetapi sebagaimana janji Tuhan dan nubuatan profetik oleh para nabi di zaman perjanjian lama, terutamanya Nabi dan Raja Daud berkata bahwa bahkan tubuhku tidak akan ditinggalkan diam di dalam muka bumi ini. Bahkan Yesus sendiri sewaktu bulan-bulan dan hari-hari terakhir, dia berbicara kepada para muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan, lalu disisa, dihukum, dan dibunuh. Bahkan Nabi Yesaya menubuatkan bagaimana penderitaan anak manusia ini, yaitu Yesus, Yeshua Yamasiah ini, tergantung di kayu salib dan menderita begitu. Tetapi oleh bilu-bilu luka, itulah juga yang telah memberikan kesembuhan dan kelepasan. Dan oleh
Bitisan darahnya yang habis keluar sewaktu tergantung di kayu salib. Habis dia meninggal karena kehabisan darah. Tercurah ke tanah yang telah menutupi dosa manusia yang sekurun lamanya. Sehingga hari ini kita dengan iman percaya mengakui, sebagaimana Yohanes menuliskan, jika kita hidup benar, hidup di dalam terang, maka darah Yesus itulah yang membersihkan, menyucikan kita dari segala dosa. Bila mana kita bertobat dan mengakui dan bertobat itu di hadapan Tuhan. Amin. Tetapi kuasa Tuhan itu terjadi setelah dia tergantung di kayu salib dan berkata, sudah selesai. Sehingga gempa bumi, tabir di dalam bait suci itu terbelah dari atas ke bawah untuk menunjukkan bahwa ruangan tempat maha suci kini sudah boleh kita masuki bila kita membawa darah Yesus. Dalam nama Yesus kita boleh memasuki ruangan maha suci di mana Allah Bapa bertakhta. Dengan kata lain, setiap kali kita berseru di dalam nama Yesus, Allah Bapa di surga, Bapa kita di surga mendengar. Apa saja kamu minta di dalam namaku, kata Yesus, akan dilakukan oleh Bapa. Pada waktu itu, kata Yesus, kamu tidak akan minta kepadaku, kamu tidak akan berdoa kepadaku, Yesus. Tetapi apa yang kamu minta kepada Bapa, berdoa kepada Bapa di dalam namaku, kata Yesus, Bapa akan mendengar. Hari ini saya dapat berdoa, Bapakku, ya Abaku, Bapakku di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Saya dapat mengulangi pengajaran doa Yesus kepada Bapa di surga. Sebab dialah Bapakku, menciptakan aku dan mengenal. Dialah Allah yang benar, yang kusembah, yang diperkenalkan oleh Yesus dan diperkenalkan oleh Roh Kudus. Dan kita ada Roh Kudus membantu kita untuk berdoa. Selama 40 hari dan 40 malam setelah Yesus bangkit daripada kuburan, tidak ditemukan tubuhnya, tetapi dia menjelma dan menyatakan dirinya yang sudah dimuliakan kepada Maria Magdalena, kepada para rasul, kepada muridnya, bahwa dia hidup. Dia bukanlah Tuhan yang kau sembah itu mati. Allah yang kita sembah itu bukanlah Allah yang mati. Allah orang Kristen adalah Allah yang hidup, yang mendengar, yang memahami perasaan Anda, yang mengerti kekurangan Anda, yang memahami siapa diri Anda. Dan dalam zaman era Roh Kudus ini, sejak hari Pentakosta ia dicurahkan. Sebagaimana janji Tuhan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Samaria, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Bumi mana? Bumi Borneo, bumi Sabah, bumi Sarawak, bumi Malaysia, bumi Thailand, bumi Asia. Kamu akan menjadi saksi, menyaksikan bagaimana kasih Tuhan itu begitu besar dalam hidup Anda. Anda akan menjadi pemberita Injil untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, bahwa dia akan datang kembali loh. 2000 tahun yang lalu dia berjanji bahwa dia akan menurunkan Roh Kudus. Tetapi malaikat Tuhan itu juga berkata, orang yang sama, dia yang kamu lihat naik dari Gunung Zaitun itu adalah akan turun kembali ke tanah Zaitun itu, Gunung Zaitun, dengan sama kembali lagi. Haleluya. Saya percaya kebangkitan Yesus itulah permulaan revolusi Roh Kudus, era Roh Kudus, untuk mempersiapkan umat Tuhan mempelai untuk kedatangan Yesus yang kedua kalinya. 2 malaikat bersaksi. Anda melihat dia naik di atas awan-awan. Hai orang-orang Galilea, Anda akan melihat dia datang kembali. Sama, maksudnya tempat yang sama. Kakinya akan berpijak di kaki Zaitun lagi. Setelah kita mengalami pengangkatan pada hari Tuhan yang bersejarah, yang dipanggil hari pengangkatan, setelah terjadinya 7 tahun penganiayaan besar, sebagaimana kitab Nabi menuliskan dalam kitab Wahyu. Dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 19,
Dia akan datang dari awan-awan dengan tentara, dengan ratusan, dengan jutaan tentaranya turun ke muka bumi itu kembali untuk menjadi hakim, menjadi juru selamat, menghancurkan musuh, antikristus, nabi palsu yang berpikir dan percaya bahwa dialah yang menjadi raja di dunia. Yesus itu raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi sebelum kedatangannya, inilah masa sebagaimana janji Yesus setelah kebangkitannya, Roh Kudus dicurahkan. Inilah era zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu adalah penolong. Yohanes 14, Tuhan Yesus berkata, aku akan berdoa, minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong supaya menyertai selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dunia tidak menerima. Itu bukan untuk dunia, tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam tinggal di dalam kamu. Sehingga saya boleh berkata, Roh Kudus, terima kasih karena tinggal diam. Aku adalah anak Tuhan yang memiliki Roh Kudus yang tinggal diam dalam hati saya. Setelah saya menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, saya menerimanya karena doa Yesus terjawab oleh Allah Bapa. Sehingga saya berkata, terima kasih Bapa karena mendengar permintaan Yesus. Hari ini telah dicurahkan Roh Kudus. Saya menerima kepenuhan Roh Kudus-Mu. Rima santio bahula aba berakan nimi soto rabaka digende berakan di diwomba. Saya berbicara dalam bahasa rohani. Amin. Kalau tidak terjadi kebangkitan, tidak ada hidup kekal. Saya beritahu, kalau tidak terjadi kebangkitan, Roh Kudus tidak dicurahkan dan kita menyembah Tuhan yang mati. Amin. Kalau tidak ada kebangkitan, Alkitab Matius, Lukas, Yahya, Markus ini adalah Alkitab yang diucapkan oleh orang yang mati. Tiada kehidupan kalau tiada kebangkitan. Tetapi karena Tuhan dan Juru Selamat kita itu dinubuatkan, Dia bernubuat kepada dirinya sendiri bahwa pada hari ketiga anak manusia akan dibangkitkan. Maut tidak dapat mengikat Dia, kuburan tidak dapat menelan Dia. Kuburan dan tanah yang berdosa itu harus memuntahkan Yesus. Hanya 3 hari saja dan Dia dimuntahkan. Bumi tidak dapat menerima darah yang suci. Tidak, karena Yesus adalah anak Allah yang suci, yang tiada bercacat, tiada berdosa. Dia adalah penjelmaan Allah, kalam Allah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia, mengambil bentuk manusia, anak Allah, Allah anak yang diutus, yang pergi untuk membawa damai, untuk membawa pembebasan, keselamatan, kesembuhan kepada hidup kita. Dan hari ini karena Dia hidup dan duduk di takhta Allah sebagai mediator kita, kita boleh berkata Alkitab ini adalah Alkitab ucapan orang hidup, bukan orang mati. Alkitab yang saya baca tentang Yesus, tentang pekerjaannya, tentang pengajarannya ini, Alkitab ini adalah Alkitab yang hidup. Perkataan orang yang hidup, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Tidak ada nabi yang pernah hidup kecuali Henokh yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, kecuali Nabi Elia yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Tetapi Yesus adalah satu-satunya nabi, rasul, imam besar, gembala, pengajar, Juru Selamat, Isa Al-Masih, Mesias, jalan yang benar menuju kehidupan, pintu terbuka menuju kepada Bapa. Nama yang disebut-sebut di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita boleh diselamatkan. Agama tidak boleh menyelamatkan, Katolik tidak boleh menyelamatkan, Protestan, Evangelistik, Lutheran tidak boleh menyelamatkan. Saya, Bishop Josia, tidak boleh menyelamatkan Anda. Pastor
tidak boleh menyelamatkan, tetapi saya boleh memberikan Anda petunjuk, memberikan Anda pimpinan, memberikan Anda pengajaran untuk datang kepada Yesus Kristus dan untuk membuktikan bahwa Yesus itu hidup. Tuhan memberikan saya karunia untuk menyembuhkan, melepaskan, bernubuat dengan kata-kata hikmat, dan Tuhan memberikan Anda karunia juga untuk melepaskan orang, menyembuhkan orang, mendoakan orang. Kenapa? Karena Roh Kudus itu pemberi karunia tinggal di dalam diri Anda, tinggal di dalam diri saya, menggunakan mulut saya, mengalir melalui tangan saya dengan kuasanya untuk mendoakan Anda dengan kuasa iman. Karena Roh Kudus dan karunia-Nya itu tujuannya adalah untuk membuktikan kepada dunia dan kepada Anda bahwa Yesus Kristus itu hidup, bahwa Yesus Kristus itu masih menyembuhkan, menyelamatkan, membebaskan. Terima kasih Yesus karena memberikan Roh Kudus. Itulah sedikit pemahaman saya tentang hari kebangkitan. Saya memperingati itu karena hari kebangkitan itu juga lambang kebangkitan hidup lama saya kepada baru. Kematian orang lama, Josier yang lama, menjadi manusia yang baru, diciptakan baru, dan sedang memperbarui kehidupan saya setiap hari. Saya bukan orang sempurna. Hampir 40 tahun saya dipanggil melayani Tuhan. Kelana keliling dunia, ke Afrika, ke Eropa, ke Asia. Baru semalam saya upload lagi nostalgia saya sewaktu saya melayani di Lahore, Pakistan, di kalangan gereja-gereja Katolik, Protestan, dan saya melihat diri saya berkhotbah di hadapan hampir 1.000 orang. Saya berpikir, wow, sampai begitu Tuhan mengutus saya untuk memberitakan Injil. Saya teringat sewaktu saya diutus Tuhan ke kota Paris memberitakan Injil, ke kota Belanda memberitakan Injil, ke Thailand, ke Afrika Selatan, ke Vietnam. Saya teringat tahun-tahun dahulu sewaktu Tuhan mengutus saya ke kota Sulawesi di Indonesia berbicara firman Tuhan, menjadi missionaries di gunung-gunung, di sungai-sungai tahun 80-an. Berjalan kaki bukan karena gaji, berjam-jam memberitakan Injil di tengah-tengah hutan, di tengah-tengah orang yang belum pernah mendengar Injil, karena terpanggil bahwa hidupmu akan berubah kalau engkau melihat Yesus. Hidupmu akan berubah jika engkau berseru kepada nama Yesus dan berkata, Yesus ampuni saya orang berdosa. Bapa ampuni saya seorang berdosa. Aku mau berubah hari ini. Ubah pikiranku. Aku mau berubah dalam tingkah lakuku. Aku mau berubah dalam perbuatanku. Aku mau berubah dalam sifat diriku. Aku mau berubah dalam perkataanku, dalam segala sesuatu, dan menerima kebenaran, pengajaran, perubahan daripada firman-Mu, supaya saya menjadi orang yang benar, orang yang setia, orang yang takut, dan orang yang akan cintakan Tuhan, orang yang suka memberi dan mengasihi. Sudahkah Anda memberi kasih? Sudahkah Anda memberi bantuan kepada orang miskin? Sudahkah Anda memberikan dirimu di hadapan Tuhan untuk melayani Dia? Sudahkah Anda membantu para hamba Tuhan? Apakah Anda sudah menabur benih dalam kehidupan bishop yang telah memberikan firman Tuhan pada hari ini? Ciri-ciri orang yang memiliki kingdom minded, kerajaan Allah yang kita berada sekarang. Anda tidak boleh melihat kerajaan real, tetapi kerajaan roh itu, di mana Yesus bertakhta di surga sebagai Tuhan Juru Selamat, dan Anda dan saya sebagai anak-anak dalam kerajaan ini. Kita memiliki Roh Kudus sebagai meterai. Kita memiliki kehidupan kekal sebagai janji. Kita memiliki Roh Kudus yang mengurapi, memimpin, mengajar kita untuk melakukan kehendak Allah. Kita memiliki kitab Injil, Markus, Yohanes, kitab Lukas, untuk menjadi patokan kita, untuk menjadi pelajaran kita. Kita memiliki gembala yang baik, yang diutus Tuhan, pastor-pastor. Kita memiliki bishop yang baik, kami semua, untuk memimpin Anda, mengajar Anda, memberi tauladan dan petunjuk kepada Anda, bahwa jangan kehilangan iman. Menjadi petunjuk kepada generasi baru, kepada anak-anak. Jangan sampai anak-anak kita itu
keluar agama Kristen. Karena mereka tidak melihat kasih di dalam kehidupan famili kita dan kehidupan kita. Jadilah contoh seperti garam yang mengasinkan, seperti terang yang dilihat orang lewat perbuatan-perbuatan baik kita. Kenapa gereja-gereja hari ini bercakaran, saling sibuk membawa members, mengutuk di antara satu dengan lain seperti dia lebih benar dari saya, mengurik dosa orang lain, mengurik dosa saya seperti dia adalah sempurna, dan memberi penghakiman bahwa dia itu pengajar palsu, bishop itu adalah sesat, dia tidak ada integriti. Siapa kamu yang berhak menghina saya dan urapan saya? Anda boleh menghina, mengutuk, menghakimi saya, tetapi jangan hina, kutuk dan hakimi urapan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya, panggilan Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Karena pada saat engkau sentuh urapan Tuhan dalam hidup saya, Anda akan menerima kutukan dan hukuman daripada Tuhan. Sesiapa yang berani sentuh Anda sebagai pengikut Tuhan akan menerima pada daripada Roh Kudus. Anda boleh menghujat saya, menghujat Yesus, tapi kalau Anda menghujat, mengatakan yang tidak benar tentang Roh Kudus yang bekerja melalui hidup saya, menghujat Roh Kudus, tidak ada pengampunan. Mari saya beritahu, dosa yang kekal adalah menghujat Roh Kudus. Anda menghujat, Bishop Joe itu tiada Roh Kudus, itu bukan Roh Kudus, itu roh setan dalam hidup Bishop Joe. Kenapa? Karena hidup Bishop Joe itu tidak sempurna seperti Anda. Saya orang berdosa, tapi saya bertobat dalam usia tua saya begini. Tetapi jangan sentuh urapan saya, karena itu urapan adalah urapan daripada tangan Juru Selamat yang telah bangkit, Yesus Kristus yang telah memilih saya daripada perut kandungan ibuku. Dan hari ini saya hanya ajarkan satu, Yesus Kristus. Hari ini saya hanya ucapkan satu, Yesus Kristus dari Nazaret. Hari ini Injil apa saya beritakan? Injil Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret yang disambah oleh Abraham dan berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Inilah Jesus Christ. Inilah Yesus Kristus yang disembah, yang kita puja, yang diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis adalah Kristus yang sama. Dia bangkit, kita merayakan, hari ini Yesusku bangkit, maka Alkitab itu adalah kitab yang hidup. Yesusku adalah hidup, maka ucapan Yesus itu, apabila apa yang dia ucapkan, janji-janji yang telah diucapkannya dalam kitab ini adalah ucapan dan janji orang hidup yang tidak pernah menutup telinganya. Bila kita berkata di dalam nama Yesus Bapa, saya minta ini, bukan karena doa saya yang muluk-muluk, tetapi karena Yesus sudah berkata, apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapa akan melakukannya, supaya anak ditinggikan dan dimuliakan. Hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, karena doa-doa Yesus saya hidup seperti hari ini, diberkati oleh Tuhan. Saya kehilangan segala sesuatu, tetapi sekarang Tuhan sudah pulihkan hidup saya. Saya punya keluarga yang baik, punya rumah, punya kereta, punya tanah, punya pejabat. Dibukakan pintu pelayanan kepada mereka yang masih hidup di dalam zaman 70-an, 60-an, mengingati Bishop Joseph. Biarlah Anda berpikiran, bawalah kisah hidup lama saya itu bersama Anda sampai masuk kuburan. Tapi jikalau Anda memahami, perlu Anda lupakan, tinggalkan itu, dan menerima keberadaan kita. Kadang saya berkata, saya tidak pernah membunuh manusia. Saya belum sampai katakan itu, dan tidak pernah. Paulus membunuh, Daud membunuh suami orang, Raja Salomo ada 300 bini, 700 gundik. Mereka melakukan yang lebih teruk, tetapi kita terima mereka sebagai nabi. Mazmur yang dikarang oleh Salomo, Mazmur yang dikarang oleh Daud, kita baca dan menjadi Alkitab kita.
Kenapa? Karena kita tidak melihat hidup mereka, kita melihat hidup Roh Kudus menggunakan hidup mereka, dan kita harus menghormati, dan mereka akan mendapat upah dan diampuni Tuhan. Begitu juga dengan bishop, begitu juga dengan hamba-hamba yang lain. Karena itulah, marilah kita bersatu bersama, memperingati, berkata, terima kasih Yesus karena Engkau telah bangkit. Terima kasih Bapa karena membangkitkan Yesus. Dan lebih daripada itu, terima kasih Roh Kudus, karena Roh Kudus dan kuasanya itulah yang telah membangkitkan Yesus. Kalau bukan Roh Kudus yang bangkitkan, Yesus tidak akan bangkit. Tapi Alkitab berkata, Roh Kudus adalah orang yang sama yang membangkitkan tubuh Yesus dari kematian. Adalah Roh Kudus yang sama juga yang akan membangkitkan, merubah hidup kita untuk menjadi serupa dengan gambar anak Allah. Saya Kristen, maksudnya saya seperti Kristus di dalam tingkah laku hidup saya. Sola Gracia, Shalom Alaikum. Tuhan memberkati. Selamat Hari Ester.